Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Darmayanti dengan NIM 70200121071 ingin mempresentasikan mengenai tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal yang merupakan saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus, yang berfungsi untuk mencerna, memecah, dan menyerap zat gizi makanan yang kemudian dialirkan melalui peredaran darah. Nah, secara umum, proses pencernaan terdiri atas dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan mekanis merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Nah, proses pencernaan yang pertama dimulai di dalam mulut, yaitu makanan masuk ke dalam mulut dan diubah menjadi bentuk yang lebih kecil dengan bantuan gigi. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi, yaitu oleh bantuan gigi dan bantuan enzim amilase. Nah, di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Serta terdapat 3 kelenjar ludah di dalam mulut, yaitu glandula parotis di dekat telinga, glandula submaxillaris di rahang bawah, dan glandula sublingualis di bawah lidah. Lidah ini mengandung enzim tialin dan maltase. Enzim tialin atau amilase berfungsi untuk mengubah amilum atau karbohidrat menjadi maltosa. Selanjutnya mengubah enzim maltase menjadi glukosa. Nah, inilah proses pengubahan enzim tersebut dan bentuknya berupa bola atau yang biasa disebut dengan bolus. Nah, bolus tersebut akan disalurkan ke esofagus melalui saluran yang disebut dengan lumen. Nah, lumen ini berbentuk melingkar, panjang, serta berlapis-lapis. Dia juga sangat fleksibel, menyesuaikan dengan bentuk makanan yang masuk. Nah, otot-otot pada esofagus ini memindahkan makanan dengan gerakan yang disebut dengan gerak peristaltik. Gerak peristaltik berfungsi untuk mendorong makanan menuju lambung. Nah, inilah contoh gerakan peristaltik. Selanjutnya, makanan dari kerongkongan atau esofagus akan dialirkan ke dalam lambung. Di lambung ini terdiri atas 6 bagian, yaitu fundus, kardia, corpus, antrum, pylorus, dan duodenum. Lambung adalah organ berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia, yaitu menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Nah, hanya zat-zat tertentu yang dapat diserap langsung oleh lambung. Dinding otot lambung melakukan proses pencernaan kimiawi dengan mencampur dan mengocok makanan bersama asam dan enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari pepsin, yaitu enzim yang berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton, serta asam klorida, yaitu asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan, serta mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, pepsinogen ini diaktifkan oleh asam klorida menjadi pepsin. Pepsin ini berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Protein akan dipecah oleh enzim pepsinogen dibantu oleh asam klorida.
Nah, dapat kita lihat banyak bakteri pada bolos tersebut. Nah, asam klorida ini yang akan membunuhnya. Inilah protein, dia akan dipecah oleh enzim pepsinogen dibantu oleh asam klorida. Nah, vitamin B12 adalah faktor lain yang diproduksi oleh kelenjar lambung. Vitamin B12 ini berfungsi untuk menjaga sel saraf tubuh dan sel darah agar tetap sehat. Dan ia membantu untuk membuat DNA. Nah, terdapat juga hati. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena ia akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Kantung empedu berfungsi untuk menyalurkan empedu ke usus halus. Hati merupakan organ yang akan menghasilkan empedu. Dan terdapat juga pankreas yang berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan guna mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam sehingga tidak melukai dinding di usus halus. Nah, terdapat juga sphincter. Sphincter adalah terdapat pada ujung kerongkongan, yaitu otot berbentuk cincin yang memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik ke dalam kerongkongan. Nah, pankreas merupakan organ panjang pada bagian belakang abdomen atas dan berhubungan erat dengan duodenum. Nah, pankreas memiliki panjang sekitar 15 cm dan terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala pankreas, badan pankreas, dan ekor pankreas. Pada sistem pencernaan, pankreas memiliki 2 fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan yang disalurkan ke duodenum, serta beberapa hormon penting seperti insulin yang berfungsi mengatur penyerapan glukosa darah untuk disimpan sebagai glikogen. Nah, selanjutnya makanan dialirkan ke dalam ampule of water.
atau yang disebut dengan kandung empedu. Kandung empedu atau kantung empedu merupakan organ sekitar 7-10 cm yang berbentuk terong yang dapat menyimpan sekitar 50 ml empedu yang dibutuhkan untuk proses pencernaan. Kantung empedu berfungsi sebagai tempat persediaan getah empedu yang pekat. Getah empedu merupakan cairan alkali yang disekretkan oleh sel hati. Pigmen empedu diantarkan oleh empedu ke usus halus dan beberapa menjadi sterkobilin yang mewarnai feses, serta beberapa diabsorpsi kembali oleh aliran darah dan membuat warna urin yaitu orobilin. Sedangkan garam empedu bersifat digestif dan memperlancar kerja enzim lipase dan memecah lemak serta membantu pengabsorpsian lemak yang telah dicerna. Nah, selanjutnya ada ileum. Nah, yang disebut juga dengan usus penyerapan. Nah, di usus halus ini terdapat ileum, jejunum, dan duodenum. Nah, duodenum atau usus 12 jari merupakan saluran yang berbentuk C dengan panjang sekitar 25 cm pada bagian belakang abdomen mengitari caput pankreas. Jejunum atau usus kosong menempati 2/5 sebelah atas dari usus halus. Di dalam jejunum terdapat jonjot usus atau yang disebut dengan villi. Villi yang berfungsi untuk memperluas permukaan dari usus. Nah, setiap villi mengandung kapiler darah dan kapiler limfatik yang disebut dengan lakteal. Nah, yang berwarna hijau ini disebut dengan nutrisi. Nutrisi akan diserap oleh villi dan ditransfer ke kapiler darah. Beberapa nutrisi seperti glukosa tidak memerlukan pembawa dan mereka diangkut secara bebas dalam aliran darah, dan nutrisi lain seperti zat besi. Zat besi merupakan transfer protein transport trigliserida yang akan diangkut hampir dalam lipoprotein. Dan trigliserida kemudian diangkut melalui lakteal villi. Setiap villi ditutupi oleh mikrofili yang lebih kecil. Nah, mikrofili ini menyerap nutrisi dan mengangkutnya. Villi berfungsi untuk memperluas permukaan dari usus. Nah, selanjutnya ileum menyerap elektrolit seperti kalsium untuk membangun tulang, rambut, dan gigi. Dan sistem kekebalan tubuh seperti vitamin B12 untuk pembentukan dan pembentangan sel darah merah dan sisa asam empedu yang diangkut kembali ke hati melalui aliran darah usus besar yang lebih tebal dari usus halus. Nah, terdapat juga gerakan peristaltik seperti terjadi di esofagus, yaitu
Makanan dipecah kembali di mix yaitu menjadi bentuk yang lebih kecil lagi. Bentuk yang lebih kecil tadi disebut dengan shaim. Nah, setelah berbentuk shaim, kita akan mengalirkannya ke dalam usus besar, yaitu yang membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus sekitar 5-6 meter. Dan usus besar tidak memiliki villi seperti usus kecil, karena sebagian besar zat yang dapat dicerna telah diserap di usus kecil. Namun usus besar diperkirakan memiliki 100 miliar. Mereka penting untuk banyak tugas lain seperti memproduksi vitamin dan penguraian serat untuk energi tubuh. Dan terdapat banyak bakteri. Dan di bagian usus besar merupakan bagian penting dari sistem kekebalan karena ia membunuh kuman yang berbahaya. Nah, selanjutnya terdapat rektum. Rektum yang merupakan bagian akhir kolon yang berbentuk lurus 10 cm di bawah dari usus besar. Nah, saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat Anda merasa mulas dan ingin buang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali untuk mengatur pengeluaran feses. Nah, itulah tadi proses pencernaan pada manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.